notulen. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu pengembangan karakter mengikuti zaman. Karakter di Indonesia sekarang sangat beragam yang akan lebih detail lagi dijelaskan oleh kawan Widodo. Baik, sebelumnya saya Wahyu Widodo akan memaparkan materi kepada kalian semua. Jadi langsung saja, let's go to the topic. Pertama yaitu pendahuluan. Memasuki latar belakang, perkembangan teknologi di zaman sekarang telah mengubah banyak hampir segala aspek, termasuk salah satunya mengubah bagaimana seseorang itu mengembangkan karakter dalam dirinya. Perubahan sosial ini juga membuat di mana karakter yang kuat menjadi penentu seseorang itu bisa bertahan di era tersebut atau tidak. Tanpa karakter yang kuat, seseorang bisa saja menjadi pribadi yang kurang memiliki empati dan tanggung jawab. Kemudian, alasan mengapa kita membahas topik ini yakni untuk mengetahui lebih dalam apa sih pentingnya dari pengembangan karakter dalam diri kita, serta untuk mengetahui apa dan menguraikan apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan karakter dalam diri kita. Memasuki bab kedua, isi dan pembahasan. Permasalahan. Sebelum memasuki pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pembahasannya, apa permasalahan yang ada. Jadi, permasalahan yang ada di era sekarang dalam pengembangan karakter yakni kemajuan teknologi di zaman sekarang membuat segala aspek dalam kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Tapi dari kemudahan itu juga menimbulkan beberapa dampak negatif dalam pengembangan karakter, mulai dari seseorang lebih terbiasa dalam mendapatkan sesuatu yang instan, kemudian seseorang itu juga menjadi kurang disiplin serta meningkatkan rasa malas dalam dirinya. Dari permasalahan tersebut muncul beberapa pertanyaan seperti apa saja yang dapat mempengaruhinya serta bagaimana cara menanggulanginya supaya karakter kita menjadi kuat dan positif. Kemudian masuk ke pembahasan. Karakter tidak muncul begitu saja. Karakter juga muncul bahkan dari hal kecil seperti interaksi sosial, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat, dan berbagai interaksi lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata sangat berpengaruh dan berdampak besar dalam pengembangan karakter yang ada di dalam diri kita. Kemudian di era digital sekarang juga karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi diharapkan seseorang memiliki karakter yang berintegritas, bertanggung jawab, memiliki nilai moral dan kejujuran, dan berbagai nilai positif lainnya untuk penguatan karakter. Memasuki bab terakhir atau bab penutup. Jadi, penyeimbangan karakter di mengikuti zaman berarti menyeimbangkan antara kemajuan teknologi yang ada di zaman itu tanpa menghilangkan nilai moral, integritas, dan tanggung jawab dalam diri kita. Nyatanya, pengembangan karakter juga bisa berkembang mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, interaksi, dan berbagai hal lainnya. Dan itulah pemaparan materi saya kepada moderator. Dipersilakan. Terima kasih Om Widodo. Setelah yang Om Widodo jelaskan tadi, adakah ada teman-teman ingin bertanya? Sekiranya tiga pertanyaan. Ayo, tadi ya. Saya bertanya, bagaimana mengatasi tantangan kesenjangan kita di mana tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya internet sehingga berpotensi mengalami kesenjangan. Langsung dijawab ya. Jadi cara mengatasi di mana perbedaan dalam mengakses pendidikan sehingga membuat
Satu, pengembangan karakter kita menjadi bersahabat adalah dengan kita sebagai orang yang memiliki akses terhadap pendidikan, memberikan bantuan mengenai informasi-informasi yang membantu seseorang dalam mengembangkan pengembangan karakter dalam dirinya. Sudah cukup. Jadi begini, anggaplah kita sebagai orang yang memiliki akses terhadap pengetahuan pendidikan, di mana seseorang itu mengetahui bagaimana cara memaksimalkan pengembangan karakter dalam diri kita. Nah, ketika kita melihat seseorang yang mungkin terbatas dalam pendidikan atau sebagainya, yang sehingga membuat orang tersebut terkendala dalam mengembangkan karakternya, kita bisa membantu dia mulai dari mengajarkan kepada dia cara untuk menghadapi tantangan tersebut, cara menjadi orang yang berintegritas dan positif, dan berbagai hal positif lainnya, sehingga kita selain bisa bermanfaat bagi diri kita, bisa bermanfaat bagi orang lain. Adapun jika memang kita jauh secara jarak pada orang tersebut, kita anggaplah sebagai orang yang memang terkendala secara akses digital, bisa mencari sumber-sumber di sekitar kita, sehingga bisa memaksimalkan pengembangan karakter dalam diri kita. Sudah cukup? Baik. Pertanyaan kedua, Sesian. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap perkembangan karakter remaja saat ini? Baik. Pengaruh media sosial dalam pengembangan karakter saat ini adalah media sosial pada zaman sekarang telah menjadi keseharian dalam seseorang, di mana seseorang mulai terbiasa melihat HP terus menerus dalam hari dari dirinya. Nah, pengaruh media sosial terhadap pengembangan karakter tergantung pada individu itu sendiri. Jika individu tersebut memanfaatkan media sosial untuk hal yang positif, maka karakternya akan menjadi positif pula. Begitu pun sebaliknya, jika seseorang itu terhanyut-hanyut dalam kemalasan dan memanfaatkannya untuk kesenangan sementara dan hal negatif lainnya, akan membuat karakternya menjadi lemah dan tidak kuat. Sudah cukup? Oke, Pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya, apakah konsep karakter baik bersifat universal, apakah berubah sesuai zaman dan budaya? Jelaskan hal ini. Suaranya bisa lebih dijelaskan lagi. Apakah konsep karakter baik bersifat universal atau berubah sesuai zaman dan budaya? Jelaskan artinya. Jadi, perubahan karakter zaman sekarang memang harus mengikuti perkembangan zaman, tergantung pada zaman di mana seseorang itu berada. Nah, ketika seseorang itu beradaptasi dengan perkembangan zaman tersebut, kita tidak harus menghilangkan nilai moral dan tanggung jawab kita untuk menjadi manusia yang lebih beretika dan bertanggung jawab. Sudah cukup? Sudah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin dari penjelasan dan pertanyaan tadi bisa disimpulkan oleh Mas Uli. Baik, di sini saya akan menyimpulkan apa yang tadi dibicarakan oleh pembicara, yaitu Kang Udo. Nah, di sini kesimpulannya adalah pengembangan karakter mengikuti zaman berarti menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan nilai moral karakter yang terbentuk dari lingkungan, pengalaman, dan perilaku sehingga manusia dapat hidup bijak, beretika dan beradaptasi tanpa menghidupkan jati diri. Kemajuan teknologi juga membuat hidup lebih mudah, tapi juga menimbulkan sikap instan, kurang empati, dan menurunnya kedisiplinan. Banyak generasi muda cerdas acara pengetahuan namun lemah dalam karakter. Oke, cukup sekian pemaparan presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah penyampaian atau salah kata dalam penyampaian tadi. Terima kasih sudah berdekat dan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Waalaikumsalam.